Halo guys, selamat siang, selamat bertemu kembali di Ades Channel. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan pada siang hari ini kita akan memberikan satu informasi kembali. Apa itu informasinya? Oke, kita akan kumpas mengenai atau perihal sirkuit Mandalika yang berada di Lombok Tengah ya, Nusa Tenggara Barat. Oke, bagaimana informasinya? Ikuti terus di Ades Channel. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, kita lanjutkan informasinya. Oke guys, sirkuit Mandalika ya, pada hari ini rencananya sirkuit Mandalika ini akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Tapi apa itu sirkuit Mandalika? Mungkin sedikit saya akan menjelaskan terkait sirkuit ini, bahwa sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Oke guys, sirkuit Mandalika di Lombok Tengah ini atau di Nusa Tenggara Barat siap digunakan untuk ajang balap motor ya. Ajang balap motor di tahun 2022. Sirkuit Mandalika ini akan menjadi lokasi balapan motor MotoGP. Hebat nggak guys? Sebelum sirkuit Mandalika ini digunakan, terlebih dahulu akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dijadwalkan meresmikan sirkuit Mandalika pada hari ini 12 November 2021. Pembangunan sirkuit Mandalika ini sudah mulai sejak akhir tahun 2019 dengan total biaya pembangunan sirkuit Mandalika mencapai 1,1 triliun rupiah. Oke guys, dengan diresmikannya sirkuit Mandalika ini yang berstandar internasional bisa dimulai digelar berbagai event besar seperti World Superbike atau WSBK. Sirkuit Mandalika ini tercatat atau masuk dalam kalender balap World Superbike atau WSBK tahun 2021. Guys, rencananya balapan WSBK ini tahun 2021 ini akan digelar di sirkuit Mandalika pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2021. Sebelum menyaksikan gelaran WSBK 2021, berikut saya sampaikan fakta-fakta yang sangat menarik, fakta-fakta yang cukup menarik terkait sirkuit Mandalika yang perlu Anda semua ketahui. Oke guys, yang pertama, nama resmi sirkuit Mandalika. Yang pertama itu, sirkuit Mandalika memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penamaan sirkuit Mandalika ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS, sponsorship, dan peluncuran nama resmi sirkuit balap internasional Mandalika di Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Itu yang pertama guys. Yang kedua, fakta menarik yang kedua, ukuran sirkuit Mandalika. Mengutip dari situs WSBK, Pertamina Mandalika International Street Circuit
Pertamina Mandalika International Street Circuit dirancang sepanjang 4,30 km atau 4.300 meter. Jumlah tikungan sirkuit Mandalika mencapai 17, dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke sebelah kiri. Itu yang kedua, fakta yang kedua. Sekarang fakta yang ketiga, kapasitas sirkuit Mandalika. Kapasitas sirkuit Mandalika dapat menampung 150.000 sampai dengan 200.000 orang. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini, pihak pengelola hanya menyediakan 75.000 kursi saja ya di grandstand dan 138.000 area berdiri di sirkuit Mandalika. Namun karena dibangun di atas lahan hampir 100 hektar, ada banyak tempat yang terbuka, sehingga ini dapat menjadi kesempatan dan untuk mendatangkan lebih banyak penonton di masa yang akan datang. Itu yang ketiga, guys. Yang keempat, sirkuit Mandalika masuk kalender sementara MotoGP. Sirkuit Mandalika masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022. Ini dikutip dari situs resmi MotoGP. Sirkuit Mandalika bakal jadi venue balapan GP Indonesia. Rencananya balapan MotoGP ini di sirkuit Mandalika akan digelar pada tanggal 20 Maret 2022 atau beberapa pekan setelah seri pembukaan di Qatar pada tanggal 6 Maret 2021. Selain masuk dalam kalender sementara, sirkuit Mandalika juga akan menjadi lokasi tes pramusim MotoGP. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak MotoGP, sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi tes pramusim pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2022. Itu guys, fakta yang keempat. Dan yang terakhir ya, fakta yang kelima yang perlu Anda ketahui terkait sirkuit Mandalika ini. Sirkuit Mandalika dapat 3 rekor muri ya. Sirkuit Mandalika mendapatkan 3 rekor muri dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, yakni pengaspalan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM ya. Building Information Modeling atau BIM dengan volume terbanyak. Kemudian pembangunan sirkuit pertama standar Federation International The Motorcyclism atau FIM, dan yang ketiga yaitu lintasan sirkuit tercepat. Itu guys, fakta-fakta menarik terkait dengan sirkuit Mandalika ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga ya bahwa sekarang negara kita, bangsa kita sudah memiliki lintasan sirkuit berstandar internasional yang bisa digunakan buat ajang balapan MotoGP dan balapan berstandar internasional. Dan hari ini pada tanggal 12 November 2021, sirkuit Mandalika ini akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Itu guys, informasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kita wajib bangga terhadap pencapaian negara kita, bangsa kita saat ini, karena sudah memiliki sirkuit yang begitu bagus, sirkuit yang begitu dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang unik lagi, sebelum diresmikan sirkuit Mandalika ini, Presiden kita Joko Widodo, beliau mencoba ya
menggunakan sepeda motor mencoba lintasan di sirkuit Mandalika ini. Oke guys, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih atas supportingnya selama ini yang begitu besar kepada Ades Channel, sehingga Ades Channel dapat berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate, bisa memberikan informasi-informasi yang teraktual dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, itu saja informasi pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Ciao. Dah.